Siang ini kita akan membahas tadi yang saya bilang self awareness. Nah, sebenarnya self awareness ini apa sih? Baik. Baik, oke, terima kasih Mas Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi hadzana li hadzal linahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat siang semuanya, Mas Dani dan sahabat MPA semua ya. Di sini sudah hadir Dika, Masya Allah, apa kabar Dika? Kemudian Syekh Ridwan, Alhamdulillah sudah hadir menemani di siang hari ini. Baik, kita akan berbicara tentang self-awareness ya. Apa itu self-awareness? Tadi yang ditanyakan oleh Mas Dani ya. Apa makna atau apa sih self-awareness itu? Baik ya, secara bahasa kalau kita lihat, ini kan dari bahasa Inggris ya. Aware itu kan sadar ya, self itu kan diri. Jadi secara bahasa ya, self awareness itu adalah sadar diri gitu. Sadar apa maksudnya gitu? Adalah bagaimana orang-orang yang memiliki kesadaran akan dirinya. Apa saja yang harus menyadari? Yang pertama, bisa kelebihannya dia paham ya. Pahamlah apalagi paham kekuatannya, paham kelebihannya, paham apa nilai-nilai yang ada dalam dirinya, paham belief-belief atau kepercayaan ya, kepercayaan yang ada dalam dirinya, paham identitas dirinya, paham apa yang unik dalam dirinya ya. Kadang kan setiap manusia berbeda ya. Ada yang memang kelemahannya A, tapi dia punya kelebihan di bidang lainnya. Sehingga ketika dia paham tentang semua itu, maka dia akan lebih mudah lagi ketika dia sadar ya, ketika dia aware ya dengan dirinya, maka dia akan lebih mudah lagi untuk melakukan pengembangan dirinya. Bahkan ada salah satu hadis yang menyebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya. Barang siapa yang paham ataupun kenal dengan dirinya gitu ya, maka dia akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya ya. Maka ini juga sebagai salah satu jalan kita ya, ketika kita paham diri kita nih, paham kekurangan kita, paham kelebihan kita, ini adalah sebagai bagian bentuk kita pemahaman kita juga untuk bagaimana memahami agama kita, memahami tentang pencipta kita ya. Karena begini, self awareness itu ataupun pengenalan diri itu ya, ketika manusia itu ada 3 tahapan ya, kalau manusia tentang mengenal diri itu. Yang pertama adalah orang yang belum sadar terhadap dirinya, orang yang belum kenal dengan dirinya ya. Mereka itu seperti apa ya? Mereka tidak paham kekurangannya, tidak paham dengan kelebihannya, sehingga dia melakukan sesuatu tanpa tanpa sesuai dengan apa yang menjadi citra dirinya gitu kan, sehingga dia tenggelam dalam masalahnya, tenggelam dalam emosinya, terbawa arus ke kiri ke kanan ya, terombang-ambing gitu. Dan ya kondisi saat ini ya banyak ya orang-orang, anak-anak remaja, anak-anak milenial yang tidak punya pendirian karena dia tidak paham dengan tidak sadar dengan dirinya, tidak sadar dengan potensi yang dia miliki gitu kan. Dia tidak Masya Allah, ini guru saya hadir, Ustadz Indra, Masya Allah, Ustadz Indra Ambia, lama tidak bertemu, Masya Allah ya. Ya dia tidak paham dengan potensi yang dia punya, sehingga dia biarkan potensi itu ya, dan tidak melakukan apa-apa gitu kan, terombang-ambing dengan situasi yang ada, terombang-ambing dengan masalah yang ada, terombang-ambing dengan emosi yang dia punya gitu kan. Ini yang pertama, tahap orang yang memang belum sadar ya. Tahap yang kedua adalah orang-orang yang sudah mulai sadar diri, sudah mengenal diri, paham juga dengan kondisi dirinya, paham dengan kelebihannya, paham dengan kekurangannya ya, paham dengan apa yang menjadi nilai-nilai dirinya, sehingga dia bisa mempersiapkan ketika ada kekurangan di satu sisi, dia bisa perbaiki di sisi ini. Ada kelebihan di sisi ini, dia improve kelebihannya gitu kan. Tetapi belum cukup sadar diri ini ya Mas Dani ya. Jadi yang pertama belum sadar, yang kedua sudah sadar diri, tapi ada yang ketiga, yaitu dia
memiliki pasrah total atau tawakal. Dia sadar dengan kelebihan, kekurangannya, dengan potensi dirinya, tetapi dia tidak menanggungnya sendiri ketika ada masalah, tetapi dia memaksimalkan ikhtiarnya, tetapi ya ketika dia sudah mentok dengan ikhtiarnya, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal ya, fa idza azamta fatawakal 'ala Allah, ketika sudah berkehendak ya, berazam, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tiga dimensi manusia ya dalam pengenalan tentang diri ini ya. Dan pada akhirnya adalah puncak dari self awareness itu adalah tawakal ilallah ya. Kita menyerahkan diri ini, kita sadar bahwa kita ini adalah sebagai hamba Allah yang penuh kekurangan, yang penuh kealfaan, sehingga kekuatan ya, sehingga kita sering berdoa, sehingga kita ketika ada masalah tuh ada sesuatu atau ada zat bergantung yang maha agung, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu, Mas Dani, tentang self awareness ya, tentang pengertiannya. Baik, selanjutnya apa sih pentingnya self awareness ini untuk kehidupan kita? Mungkin banyak teman-teman yang bertanya di luar ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Dani ya. Ketika kita sudah paham ya mengenai apa artinya self awareness atau kesadaran diri ini ya, yang paling tinggi puncak dari self awareness itu adalah bagaimana kita bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa diri ini adalah seorang hamba ya yang penuh kekurangan, sehingga dia bergantung kepada zat yang maha tinggi, bergantung kepada zat yang maha agung, yang maha kuasa. Lalu apa yang menjadi penting ya si kesadaran diri ini bagi kehidupan kita gitu kan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat MPA semua ya, self awareness sangat penting ya ketika kita ingin melakukan ya pengembangan diri ini ya. Step awal adalah bagaimana kita memahami diri kita ya. Ketika kita tidak paham, ketika kita tidak mengetahui ya apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dihilangkan ya, apa yang menjadi nilai-nilai yang perlu dimiliki kita, ini kita tidak akan menemukan ya. Ketika kita tidak sadar diri, tidak membaca, tidak mengaca diri gitu kan, bisa jadi apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan ataupun yang sesuai dengan konsep diri kita gitu ya. Maka kesadaran ini sangat penting ya. Analoginya seperti ini teman-teman ya. Ada orang-orang yang mungkin di sekitar kita lah banyak ya orang-orang yang masih merokok gitu ya. Maaf nih ya kalau ada yang teman-teman yang masih merokok gitu ya. Ya. Orang-orang yang merokok ya, ini adalah orang-orang yang belum paham mungkin ya, yang belum paham apa sih bahaya dari rokok ini gitu kan. Dan kadang kan kita sulit ya memahamkan orang yang sedang merokok, yang suka merokok gitu kan, untuk bisa berhenti dari merokoknya gitu kan. Tetapi ya ketika orang tersebut sudah sadar ya terhadap bahaya merokok, bahkan ya ketika mungkin si perokok itu dia sudah merasakan sakit di dadanya, sakit di paru-parunya gitu ya, dia mulai aware gitu. Oh iya ya, ini rokok ini bisa berbahaya nih buat tubuh kita ini gitu ya. Maka bisa jadi kesadaran itu muncul dari dirinya, sehingga mudah untuk lepas dari kebiasaan buruknya, misalnya merokok tadi. Atau ada juga orang-orang yang kapan dia sudah mulai berhenti merokok ya, ketika dia sudah punya anak misalnya. Ketika dia sudah punya anak ya, dia tidak mau bayi mungil lucunya itu ya terpapar dengan asap rokok gitu ya, terpapar dengan bahaya nikotin ya dari asap rokok itu, sehingga dia sudah sadar, aware gitu. Ah, ini bahaya nih buat, ya bukan buat dirinya tapi buat anaknya, tapi muncul dalam dirinya gitu kan, sehingga dia menghilangkan kebiasaan buruknya yaitu merokok gitu ya. Jadi ini pentingnya kesadaran itu ya, ketika teman-teman misalnya ingin meningkatkan ya keimanan ataupun meningkatkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih baik ya. Kemudian kita membaca, kemudian kita mengaca diri, kemudian kita mengkaji juga ya ilmu-ilmu di luar sana, bahwa orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang begini, terus dia sadar, oh iya, kemampuan saya untuk sukses berarti masih jauh dari itu gitu kan, masih jauh dalam konteks bagaimana kita menuju
puncak kesuksesan itu. Maka ketika sadar dalam diri itu, oh iya, begitu. Begitu ketika sadar ini menjadi step awal kita untuk memperbaiki diri kita, ya, mengenal diri kita. Oh ini yang kurang, kita perbaiki, kita pelajari. Kemudian yang kelebihannya kita improve lagi, apa yang menjadi unik dalam diri kita, gitu kan? Kita coba untuk diarahkan ke arah yang positif, gitu ya. Ketika kita juga paham, misalnya sadar gitu kan, wah ibadah-ibadah yang saya lakukan misalnya masih belum banyak, gitu. Itu kan udah sadar diri, muhasabah terhadap diri kita, gitu kan. Maka ketika dia sadar ya tingkatkan gitu ya apa kualitas ibadahnya, ya. Ketika dia sadar, wah saya membaca Quran atau tilawahnya masih kurang, gitu ya. Maka dia sadar dulu, oh iya, ketika sadar maka dia akan improve, ya. Dia akan lebih banyak lagi tilawah, ya. Orang-orang teman-teman kita misalnya tahajudnya tiap malam, gitu ya. Kita masih tahajudnya bolong-bolong, sadar ini, oh iya ya, mau sukses bagaimana kalau saya tahajudnya aja masih belang betong, gitu ya. Karena orang-orang sukses biasanya sholat malamnya luar biasa kuat, gitu ya. Dia sadar itu, gitu. Maka dia sudah sedikit demi sedikit memperbaiki kebiasaannya, kebiasaan tahajudnya dari asalnya satu pekan sekali misalnya, jadi mulai ditambah 2 pekan sekali, ditambah 3 pekan sekali, ya, dan lama-lama bisa setiap malam. Ditambah lagi dengan ibadah yang lain yang menjadi kekurangan, atau dalam sistem pengembangan diri, gitu ya, skill kita, ya, apa yang menjadi kurang, misalnya Mas Dani kan di digital marketing misalnya, ya, perlu ada pengetahuan tentang bagaimana tentang desain, tentang funneling, ya, apa sih yang kurang, gitu kan sadar dulu gitu, oh saya sudah mengerjakan ini, tapi kok belum ada impact yang bagus nih dari pekerjaan saya. Kan itu sadar dalam diri, ya, sehingga lebih banyak belajar lagi apa yang kurang dari bidang yang kita kuasai itu, terus belajar, improve, insya Allah. Dari kesadaran itulah yang membentuk pengembangan diri bagi kita semua, insya Allah. Jadi itulah pentingnya sadar diri, ya. Kalau dalam Islam kan ma'rifat, ya, ma'rifatullah, ma'rifatul insan, gitu ya. Ketika kita mengenal apa yang menjadi hal yang menurut kita, ya, urgent dan penting, itu akan kita lebih mudah, ya, lebih mudah dalam mengejarnya. Ketika kita tahu kaidah-kaidah dalam, ataupun kita mengetahui bahwa sesuatu atau ibadah ini akan mendatangkan kaidah atau mendatangkan pahala A, B, C, gitu ya, kita akan lebih mudah mengejarnya. Ketika kita tahu bahwa membaca atau tilawah Al-Quran itu pahalanya adalah luar biasa besarnya, bahkan per huruf, ya, bukan per kata, gitu kan, alif lam mim kita bisa mendapatkan 30 kebaikan, gitu, bahkan bisa dilipat gandakan. Mungkin kita akan lebih terpacu lagi dalam membaca ataupun tilawah Al-Quran. Jadi sadar diri itu bukan hanya tentang bagaimana kita mengenal diri kita, potensi diri kita, value kita. Setelah kita paham, ya, setelah kita paham, kita bisa berkembang kepada apa-apa yang menjadi hal-hal yang perlu kita improve, ya. Kemudian kaidah-kaidahnya, tadi ilmu-ilmunya apa yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan diri kita, insya Allah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam terutama, ya. Kurang lebih seperti itu, Mas Dani. Nah, mengenai yang di judul, ya, produktivitas kerja, apakah ada hubungannya self awareness ini terhadap produktivitas kita? Seperti apa? Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Dani. Ya, memang judul kita adalah self awareness untuk produktivitas kerja, gitu ya. Emang apa sih hubungannya self awareness, ya, kesadaran diri dengan produktivitas kerja? Apakah ada hubungannya atau tidak ada, gitu? Oke, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu self awareness, kesadaran diri. Sudah mengetahui juga apa pentingnya kesadaran diri untuk hidup kita. Kemudian apa hubungannya dengan produktivitas, ya? Produktivitas dari katanya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, ya. Bisa menghasilkan suatu produk, bisa menghasilkan suatu karya yang itu memiliki nilai lebih atau value added, ya. Tidak ada hubungannya ataupun belum tentu, ya, orang-orang yang sibuk itu adalah orang-orang yang produktif, gitu ya.
Belum tentu ya. Bisa jadi orang-orang yang sibuk produktif bisa jadi ada ya, karena dia sibuk untuk membuat sesuatu dan menghasilkan ada. Tetapi ada juga memang orang-orang yang sibuk ya, tetapi hanya ritual-ritual yang biasa dilakukan saja ya. Dan itu tidak menghasilkan hal-hal yang menjadi value added kita. Ini menjadi jebakan buat kehidupan kita ya. Sibuk itu belum tentu produktif ya. Bisa jadi orang yang tidak terlihat sibuk ya, terlihat tenang, santai, tapi dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu kan. Kerja 2 jam, 4 jam, tapi bisa produktivitas menghasilkan value added yang besar gitu. Dibandingkan orang yang ada yang 8 jam kerja pagi sampai sore ya, tetapi produktivitasnya kecil ya, nilai-nilai ataupun angka-angka produktivitasnya kecil. Jadi begini, apa sih hubungannya antara kesadaran diri itu dengan produktif ya? Ketika kita paham ya teman-teman, apa yang menjadi kewajiban kita ya, ini dulu nih yang kita pegang gitu ya. Oh, kerja itu saya di bagian A gitu ya. Kayak kewajiban saya ini A, B, C, D ya. Job desk saya A, B, C, D ya. Ketika kita paham ya, kemudian kita pahami juga ya job desk-nya itu apa ya, kita pelajari yang akan menjadi poin-poin penting dari pekerjaan saya ya. Ketika paham itu, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan pekerjaan itu ya. Artinya dengan mudah kita melakukan pekerjaan itu, insya Allah hasilnya pun akan lebih baik ya, kuantitas kualitasnya akan lebih baik, dan itulah ya yang disebut dengan bagaimana kesadaran diri, self awareness bisa menjadi produktivitas dalam pekerjaan kita ya. Ada orang-orang yang memang dia tidak paham dengan job desk-nya gitu ya. Dia kerja istilahnya kalau sekarang itu store muka gitu ya. Kemudian ketika ada atasan lihat, dia pura-pura ketak-ketik atau segala macam gitu. Padahal yang dia lakukan adalah tidak sesuai dengan apa yang menjadi job desk-nya dan tidak ada hasil kerjanya gitu ya. Tetapi orang-orang yang sadar ya, orang-orang yang self awareness, yang aware ya, itu akan melakukan apapun ya yang menjadi kewajibannya. Dia sadar, oh ini kewajiban yang saya harus selesaikan. Ada tidak adanya misalnya atasan ya yang melihat, yang mengawasi, dia akan tetap melakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan hasil yang lebih maksimal gitu ya. Dan insya Allah kualitasnya lebih baik, karena yang dia sadari bahwa pekerjaan ini bukan hanya untuk memuaskan atasan saya, tapi dia sadar bahwa pekerjaan ini adalah bagaimana sebagai aktualisasi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat kan dari sini hubungannya antara bagaimana kita sadar ya dengan pekerjaan yang kita lakukan ya, dengan hasil yang dihasilkan dari kesadaran itu gitu. Kemudian level selanjutnya ketika sadar bahwa pekerjaan ini adalah kewajiban kita ya, orang-orang yang sadar ini pun dia bisa mengimprove ya. Dan ini poin selanjutnya ya, ketika dia sudah sadar kewajiban kerjanya, dia akan mengimprove kemampuan kerjanya ya. Dia tidak berdiam diri, dia tidak menunggu, dia tidak stagnan gitu ya. Begitu saja hasilnya, tidak ya. Orang yang sadar itu dia ingin terus bertumbuh ya. Dia terus-menerus melakukan perbaikan demi perbaikan ya. Disebut dengan self improvement ya. Terus melakukan perbaikan sedikit demi sedikit. Ketika dia paham bahwa sadar bahwa ini harus melakukan peningkatan di sisi yang ini gitu kan, maka dia akan pelajari, oh iya, saya harus mempelajari tentang ini ya, mengasah diri, atau dalam istilah seven habit yaitu disebut dengan sharpening the saw ya, mengasah kemampuan diri kita berhenti sejenak untuk belajar gitu ya. Ini pun salah satu metode salah satu medianya ya, belajar bareng gitu ya, untuk mengasah diri kita ya, mengasah diri kemampuan kita, sehingga hasilnya pun nanti ya, hasil pekerjaan kita pun akan lebih baik ya. Jadi gitu. Yang pertama, orang-orang yang sadar itu berarti dia sadar akan kewajibannya. Yang kedua, orang-orang yang sadar, yang aware ya terhadap dirinya dan kewajiban kerjanya, dia akan mengimprove kemampuan pekerjaannya ya.
tidak hanya puas dengan hasilnya gitu kan, tapi dia ingin terus-menerus mengimprove kemampuan pekerjaannya sehingga hasil dari pekerjaannya pun akan lebih baik. Maka itu adalah hubungannya. Kenapa orang-orang yang aware ya, orang yang sadar itu apa ya istilahnya, dia terus memicu dirinya untuk selalu lebih baik ya. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin gitu ya. Besok dia ingin menjadi lebih baik daripada hari ini gitu kan. Orang-orang yang ingin selalu bertumbuh dan melakukan yang terbaik, dan insya Allah juga hasil dari perbaikan itu membuat pekerjaan-pekerjaannya menjadi lebih berkualitas dan kuantitas dan kualitasnya lebih baik lagi insya Allah. Seperti itu. Luar biasa ya, berarti hubungan antara kesadaran dari diri kita terhadap produktivitas kerja itu sangat berpengaruh ya. Luar biasa. Nah, mungkin bagaimana sih caranya meningkatkan kesadaran diri ini untuk produktivitas kerja yang lebih baik? Mungkin bisa dijelaskan? Ya baik, terima kasih Mas Dani ya. Alhamdulillah tadi kita sudah mengetahui pengertian, mengetahui apa pentingnya, kemudian apa hubungannya antara self awareness itu dengan produktivitas kerja ya. Sekarang kita lebih ke teknis ya, apa saja yang perlu dilakukan kita untuk mengembangkan self awareness itu gitu kan. Ini akan ada beberapa akan ada beberapa hal ya yang perlu kita lakukan untuk kita bisa lebih sadar lagi kepada diri kita. Yang pertama adalah yang kita selaku muslim ya, selaku umat Nabi Muhammad SAW diajarkan ya oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan kewajiban demi kewajiban ya. Yang salah satunya sholat ya, yang wajib, kemudian yang sunnah, tilawah, zikir dan lain sebagainya. Teman-teman yang dirahmati Allah, orang-orang yang memiliki kesadaran diri berarti dia mawas diri ya dengan kondisi itu. Maka apa yang dilakukan adalah yang pasti orang-orang itu akan lebih mengutamakan kewajiban-kewajibannya ya. Kalau dia muslim ya pasti dia mengutamakan sholatnya ya, sholat 5 waktu sudah pasti gitu kan. Setelah dia melakukan sholat, dia melakukan zikir sebagai ibadah tambahannya ya. Di dalam zikirnya dia pun melakukan doa. Di dalam doanya itu ada permintaan, kemudian ada pertaubatan ya. Pertaubatan ini juga ya meminta ampun kepada Allah dan sebagai bagian dari self awareness gitu ya. Ketika orang-orang yang paham, orang-orang yang sadar bahwa dirinya adalah orang yang banyak dosa, orang yang banyak kekurangannya, dia akan banyak berdoa ya. Dan doa itu adalah awalnya adalah bagaimana dia menyadari gitu ya, dia itu banyak kekurangan ya. Jadi itu teman-teman hal yang bisa kita lakukan ya untuk bagaimana sih caranya kita supaya lebih sadar lagi ya. Yang pertama teman-teman melaksanakan ya atau utamakan hal-hal yang wajib yang teman-teman harus lakukan. Sholat jangan ditinggalkan 5 waktunya. Kemudian setelah sholat juga dengan langsung kesana kemari melakukan aktivitas ya, tapi kita zikir ya. Nah di dalam zikir itu kan kita menyebut asma-asma Allah, kemudian hati menjadi tenang, dan di situ juga mulai terbuka gitu kan hati kita, jiwa kita, sehingga kita lebih sadar apa yang menjadi kekurangan, apa yang harus kita tingkatkan. Kemudian ditutup dengan doa, doa juga di dalamnya ada istilahnya pengungkapan kepada yang maha kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada zat yang maha tinggi, yang maha agung ya, tentang kekurangan diri, tentang dosa-dosa gitu kan, tentang permintaan-permintaan bahwa diri ini ya lemah gitu kan, tidak ada daya dan upaya selain dari pertolongan Allah. Kita meminta, itu kan bentuk kesadaran kita gitu kan. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah lakukan hal-hal yang wajib, lakukan hal-hal yang sunnah, perbanyak berdoa, kemudian perbanyak ikut-ikut kajian ya. Ikut-ikut kajian juga ini bisa memberikan efek pemahaman ke kita gitu kan. Ketika kita mengetahui lebih banyak mengenai kaidah-kaidah Islam gitu, lebih banyak mengetahui
apa fadilah-fadilah dalam suatu ibadah gitu kan, fadilah membaca Quran itu apa, fadilah kita sholat tahajud itu apa, kita akan lebih aware, oh iya, saya harus melakukan itu, dan kita lebih terpacu untuk melakukan amal ibadah tersebut ya. Jadi itu yang bisa dilakukan, bagaimana cara atau bagaimana ya untuk meningkatkan self awareness ala Islamic self improvement lah ya menurut berdasarkan ajaran Islam adalah ya kita harus melaksanakan ya apa yang menjadi kewajiban kita ya, utamakan itu ya yang menjadi kewajiban kita, sholat 5 waktu, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnahnya, kemudian perbanyak berdoa ya, itu merupakan bagian bagaimana mengasah kesadaran diri ya, kemudian banyaklah mengkaji ilmu, baik dari ikut kajian ataupun dalam membaca buku ya, melihat sekarang kan banyak medianya ya untuk belajar untuk kajian itu ya, bisa lewat YouTube, IG Live seperti ini dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, dan coba cari circle, cari pertemanan yang positif ya. Ini juga menjadi bagian dari bagaimana cara kita untuk lebih sadar diri. Karena teman-teman yang baik itu, teman-teman yang soleh yang ada di sekeliling kita itu, yang soleh dan soleha yang ada di sekeliling kita itu ya, ya tentu kalau laki-laki ya teman dengan laki-laki lagi ya. Kalau kita ya dengan orang-orang yang soleh, itu akan mengingatkan kita, insya Allah ya, watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Jadi orang-orang yang akan memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada kita. Kita pun butuh ya nasihat-nasihat dari teman-teman kita. Coba cari teman-teman, cari circle pertemanan kita yang positif, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Insya Allah ini akan membantu kesadaran diri kita ya. Orang-orang yang sadar ya, kadang kita juga ya tidak usah sungkan ke teman-teman yang dirasa dia itu baik gitu kan. Ketika ketemu tidak hanya menanyakan kabar dan sebagainya, coba bertanya kepada teman kita gitu. Ada nasihat nggak buat saya gitu kan? Ada nasihat nggak buat perbaikan diri saya? Coba seperti itu ya. Itu juga bisa menjadi penambah ataupun pengasah ya diri kita lebih sadar. Karena kalau tidak ada yang mengingatkan, kita kadang merasa benar sendiri gitu ya. Ya, kita kadang bisa merasa oh ya saya udah hebat, saya udah begini begitu ya. Seperti saya ketika melakukan ya hal seperti ini, misalnya memberikan sharing dan sebagainya ya, ketika saya tidak bertanya, tidak meminta feedback misalnya kepada orang-orang yang lebih ahli ya, orang-orang yang sudah profesional gitu, misalnya trainer atau mentor gitu yang sudah lebih baik, mungkin kita merasa bahwa kita sudah bagus, sudah baik, tapi ketika ditanyakan, oh kamu kurangnya di sini, kamu kurangnya di sini, coba persiapannya lebih matang lagi, coba materinya yang diangkat ini, kita lebih paham gitu ya, walaupun kadang ya kitanya pahit juga gitu ya, kitanya istilahnya kurang nyaman di kita, tapi itu untuk perbaikan kita gitu ya, kadang begitu ya teman-teman. Orang-orang atau teman terbaik itu yang bisa mengingatkan kita menjadi kita lebih baik ya, walaupun memang kadang gitu ya, itu ya nggak nyaman di kita, tapi itu untuk perbaikan kita gitu, insya Allah teman-teman. Jadi itu yang bisa dilakukan ya, bagaimana untuk meningkatkan kesadaran diri ya, teman-teman harus melakukan kewajiban demi kewajiban yang teman-teman yang harus dilakukan ya, kewajiban ibadahnya kalau kita selaku muslim ya, kemudian kewajiban pekerjaan juga ya, apa saja yang menjadi job desk di pekerjaan itu harus dilaksanakan dengan baik ya, baru itu bisa diimprove ya, diimprove dengan sunnah-sunnahnya. Kalau pekerjaan sudah selesai dengan pekerjaan yang menjadi job desk-nya kan bisa mengimprove juga tuh, apa sih yang akan kita lakukan gitu ya, pekerjaan-pekerjaan kan pekerjaan intinya sudah beres semua misalnya ya, kewajiban-kewajiban yang jadi job desk kita, itu kan ada waktu tuh buat kita untuk mengimprove diri kita ya, tentang bagaimana meningkatkan kualitas kinerja kita ya. Kadang juga diperlukan juga ya teman-teman pengetahuan-pengetahuan di luar apa yang menjadi ranah kerja kita, itu sebagai penambah khazanah keilmuan ya, kemudian itu menjadi penambah knowledge kita, bisa jadi di luar bidang yang kita pelajari itu bisa memberikan efek juga pada bidang yang kita sedang geluti gitu ya. Misalnya digital marketing gitu ya,
Yes, tugasnya kan menyampaikan apa namanya konten segala macam. Tapi kadang-kadang kita pun perlu bagaimana kita belajar tentang CRM gitu ya, belajar tentang admin gitu ya, atau belajar tentang apa hal-hal di luar itu gitu ya, tentang program gitu. Itu pun bisa membantu juga. Oh iya, bidang ini bisa menjadi penambah pengetahuan saya sehingga nanti dalam pengaplikasian pekerjaan juga bisa lebih baik lagi. Tapi memang yang pertama adalah yang wajib dulu dikerjakan, jangan sampai yang wajibnya tidak dikerjakan ya sudah lintas itu ya, sudah lintas kerjaan yang lain gitu. Dibantu tidak seperti itu, tapi silakan bereskan dulu yang menjadi kewajiban, baru sunnahnya apa gitu ya. Kalau sunnah kan dilakukan mendapat pahala ya, kalau tidak dilakukan kan tidak apa-apa. Kalau yang wajib kan tidak dilakukan berarti dosa gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan, teman-teman harus aware ya terhadap kewajiban kita, dan baru kita melaksanakan sunnah ya. Terus banyak berdoa dan carilah circle pertemanan yang positif, yang baik. Terus gimana Pak Erwan atau Kang Erwan untuk mencari pertemanan yang baik itu seperti apa ya? Circle yang baik itu bagaimana caranya? Yang awalnya ya kita self awareness dulu nih. Kita udah baik belum gitu ya? Kadang-kadang kita ingin memiliki teman-teman yang baik ya. Ya kitanya dulu berubah diri kita gitu kan. Karena insya Allah ketika kita berubah dengan lebih baik ya, kita pun akan dipertemukan lagi dengan orang-orang yang baik pula. Insya Allah seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang bisa dilakukan ya, bagaimana cara untuk membentuk atau meningkatkan kesadaran diri kita ya, self awareness kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih untuk Pak Irwan. Tadi Sama-sama, kita Mas Dani. sudah mendengarkan bersama-sama pentingnya kesadaran diri kita terhadap produktivitas kita, bukan hanya di dunia kerja ya Pak Irwan ya, tapi Betul, bagaimana betul. kita bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman-teman sekitar, seperti itu ya. Jadi produktivitas kita meningkat, ibadah kita meningkat, kemudian ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kemudian tadi disebutkan juga cara-caranya untuk meningkatkan self awareness ini dengan cara tadi meningkatkan ibadah seperti itu. Kemudian mencari circle yang sehat, itu yang paling penting ya dalam Insya Allah. step atau langkah berkembang dalam diri kita. Oke, mungkin ada kata penutup dari Pak Irwan sebelum Ya, kita baik. mengakhiri. Baik, terima kasih Mas Dani. Jadi memang awal dari kita ingin self improvement ya, atau ingin meningkatkan pengembangan diri kita ini memang di awal atau pijakan pertamanya itu adalah self awareness atau menyadari tentang potensi kita, tentang kelemahan kelebihan kita, tentang nilai-nilai kita. Ya, ketika kita sudah paham dengan apa yang menjadi nilai kita, apa kelemahan kelebihan kita, apa yang menjadi potensi kita akan lebih mudah lagi mengimprove diri kita. Maka teman-teman, yuk mari kita lebih aware lagi terhadap diri kita ya. Kalau kita ibaratkan bahwa diri kita itu seperti rumah ya. Kalau diri kita sering dikunjungi, rumah itu akan asri, akan bersih, akan dan banyak dibersihkan tentunya ya, dirawat gitu ya. Diri kita ini akan bersih, akan terlihat asri, indah gitu si rumahnya gitu. Tapi rumah kita ataupun ruang dalam diri kita itu kalau jarang gitu, jarang dikunjungi, jarang dibersihkan ya, jarang dikunjungi, kemudian diperbaiki apa yang menjadi kekurangannya, itu pasti rumah itu akan cepat rusak gitu ya. Maka ini yang menjadi penting buat kita semuanya ya. Yuk mari kita sering-sering mengunjungi ruang dalam diri kita, maksudnya hati kita gitu kan, jiwa kita ya, pikiran-pikiran kita. Coba pelajari lebih dalam tentang diri kita, apa yang menjadi kesukaan dan apa yang tidak disukai, kemudian apa yang menjadi kelemahan-kelebihan, potensi-potensi kita, kemudian baru setelah paham kita bisa mengimprove-nya. Kita ada program-program pengembangannya, mau ke arah mana. Itu mungkin kata closing statement dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan ya
harapan kami semua ya bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang terus selalu menjadi baik ya, selalu menjadi versi terbaik dari diri kita yang dulu ya, bahwa kesuksesan itu adalah bukan bagaimana kita menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi kita menjadi lebih baik dari kita yang sebelumnya, sehingga kita bisa menemukan versi terbaik dari diri kita, the best version of you, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Segitu mungkin Mas Dani. Terima kasih untuk Pak Irwan yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dengan MPA ya. Kemudian Sama-sama, Masya Allah. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat MPA yang tadi sudah ikut bergabung ya, untuk bagaimana kita bisa self awareness atau sadar pada diri kita sendiri, untuk meningkatkan produktivitas kita, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin cukup sekian ya dari live IG session ini. Semoga teman-teman MPA bisa ikut kembali, ikut menonton kembali live IG session ini untuk meningkatkan diri kita masing-masing. Mungkin Amin, cukup sekian. Marilah kita menutup kegiatan pada siang ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair Mas Dani, sahabat MPA semuanya. Sampai jumpa di Baitullah dan Baitul Maqdis insyaallah ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.